tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam. Apa sih yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Kalau menurut Ibu, siapakah manusia pertama menurut agama Islam? Apa yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Feminisme, Illuminati, dan Dajjal? Apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu tapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Teori evolusi kan masih dipelajari ya, karena itu kan merupakan teori yang valid sampai saat ini dan di kurikulum pun masih ada. Apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Kalau menurut Lamarck itu kan evolusi terjadi karena faktor lingkungan ya. Kemudian kalau kata Darwin itu kan evolusi terjadi karena proses seleksi alam. Jadi makhluk hidup yang terseleksi oleh alam itu dia nggak bisa bertahan hidup. Kalau seleksi alam itu adalah proses di mana alam yang akan menyeleksi makhluk hidup dengan sendirinya. Itu tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya makhluk hidup itu nggak bisa beradaptasi, ya dia akan terseleksi oleh alam, akan punah. Gitu. Kalau kita mempelajari teori evolusi, apakah ada keuntungannya, Bu? Ya kalau kita belajar tentang teori evolusi ya pasti ada keuntungannya ya. Paling nggak kita bisa lebih tahu gitu asal usul nenek moyang kita dulu itu seperti apa gitu. Asal usul nenek moyang kita itu dulu tuh kayak gimana, seperti apa. Itu keuntungannya yang saya tahu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, menurut Ibu nih, apa sih yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Manusia purba itu adalah manusia yang hidup dan ada pada zaman prasejarah. Dan kita bisa tahu hanya dengan melihat melalui fosilnya aja. Menurut Ibu, untuk evolusi itu kan kita masih punya nenek moyang ya, Bu? Yeah. Nah, menurut Ibu nenek moyang kita sebagai manusia tuh siapa atau apa gitu menurut Ibu? Kalau menurut saya sih nenek moyang kita ya Nabi Adam ya. Tapi kan kalau dari teori evolusi itu kan katanya sih nenek moyang kita itu bangsa gorila ya, simpanse. Iya, gitu. keren. Iya. Gitu. Berarti untuk itu apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Kalau dibilang percaya ya gimana ya, karena kan sejalan dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Itu kan maka manusia atau makhluk hidup yang dulu itu akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan menjadi yang lebih sempurna lagi. Terus untuk teori evolusi kan itu bersangkut paut ya, Bu, Yeah. berkaitan dengan namanya adaptasi dan mutasi. Nah, menurut Ibu nih, apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi yang terjadi di lingkup teori evolusi itu? Kalau adaptasi itu kan proses perubahan penyesuaian diri terhadap lingkungan ya. Jadi dia menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jadi kalau memang dia nggak mau terseleksi oleh alam, ya dia harus beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Nah kalau mutasi itu kan berarti proses perubahan genetik pada suatu organisme. Iya, betul. Berarti untuk adaptasi tadi sepakat dengan teori Darwin tadi ya, Bu? Ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah Ibu Neneng beragama? Sebutkan agamanya. Iyalah, insya Allah pasti ya. Insya Allah saya tetap istiqomah di agama Islam sampai akhir. Apakah agama Ibu mendukung teori evolusi? Berikan penjelasannya. Oke, teori evolusi itu kan ada beberapa yang mendukung, tapi ada beberapa juga yang menolak. Kenapa? Karena kan dalam Al-Quran sendiri dia tidak mengemukakan gagasan tentang satu nenek moyang yang sama, sehingga tidak menganggap kera itu sebagai bagian dari mata rantai evolusi. Oke, dalam semua agama. Kalau menurut Ibu, siapakah manusia pertama menurut agama Islam? Nabi Adam. Ya. Kalau Al-Quran ya. Menurut Ibu, apakah teori evolusi ini masih layak diajarkan di sekolah? Dan menurut Ibu, berikan alasannya, Bu. Masih layak banget buat diajarkan di sekolah ya teori evolusi. Kenapa? Karena biar lebih memahami perubahan makhluk hidup dengan cara memecahkan masalah dengan berpikir kritis. Gitu. Jadi masih layak banget. Menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Feminisme, Illuminati, dan Dajjal yang kayak mata satu? Iya. Gitu, Bu?
itu sebenarnya bentuk dan ajaran sesat kalau menurut saya ya, ajaran sesat itu yang bisa menghancurkan semua agama yang ada. Menurut Ibu, mengenai teori evolusi ini, Ibu mendukung, menolak, atau ragu-ragu, Bu? Kalau saya pribadi ragu-ragu dalam mendukung teori evolusi. Kenapa? Karena bila dipandang dari sudut sains dan agama, nenek moyang manusia kan bukan kera. Kenapa saya ragu-ragu? Jadi ragu-ragu. Jadi antara teori evolusi dan agama itu sebenarnya bertentangan. Iya. Sedangkan teori evolusi itu Jelas-jelas menyatakan kalau nenek moyang kita dari bangsa kera gitu kan, pakai evolusi gitu. Masih ragu-ragu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, menurut Ibu mengapa teori evolusi ini masih dipelajari sampai saat ini? Kalau teori evolusi kan masih dipelajari ya. Kenapa? Karena itu kan merupakan teori yang valid, yang menjelaskan bahwa menjelaskan evolusi dan biodiversitas sampai saat ini. Dan di kurikulum pun masih ada tercantum materi tentang evolusi. Jadi masih dipelajari. Apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori ini kepada orang lain atau peserta didik seperti murid, tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Nah, tergantung. Jadi misalnya ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran hadis itu kan ya itu tadi boleh atau enggaknya kita sampaikan ke peserta didik. Tergantung masalahnya apa. Bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi ini ke peserta didik? Kalau di sains sih, saya tuh cara menjelaskan teori evolusi ke peserta didik itu ya dengan cara melihat gambar atau proses perubahan manusia yang ada saat ini dibandingkan dengan pada saat zaman dulu. Prosesnya bagaimana, dia dari gambar bisa, dari prosesnya bisa. Baik Ibu, terima kasih atas waktu Ibu yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih atas jawabannya juga. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi yang nantinya akan menonton.